ketika sudah turun musim hujan, terus ada 1-2 yang sudah terkena busuk batang atau patek, itu kalau anjuran saya itu gunakanlah bahan yang berbahan aktif tembaga, itu akan lebih aman. Cara penerapannya, dosisnya itu harus tepat, digunakan 3 hari berturut-turut. Setelah itu stop. Musuh terbesar tanaman cabai bukan selalu yang tampak, tapi patogen kecil yang datang diam-diam merusak harapan panen petani. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai rawit bersama Mas Tanto di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan cabai yang terletak di antara lahan hutan ini menunjukkan performa hasil yang baik walaupun ditanam di musim hujan ekstrim. Padahal patogen sering banyak berkembang dan menyerang di musim hujan. Di antaranya Fusarium, Phytophthora, Anthracnosa, dan masih banyak jenis patogen lainnya. Lalu bagaimana menghadapi serangan patogen itu semua? Simak video selengkapnya. Oke, Mas Tanto lanjut. Jadi dari cara tadi kita bicara cara setting nutrisi berarti ya. Betul. Setting nutrisi seperti itu. Kemudian itu tadi cukup ya seperti itu ya. Cukup, globalnya seperti itu. Ya. Kemudian ini Mas Tanto lanjut, biasanya fenomena kedua adalah serangan penyakit itu khususnya di jamur ya. Segala macam jenis jamur ya kita katakan. Banyak bosnya udah pada tahu jamurnya apa saja. Nah, kita pengen tahu itu gimana cara settingnya supaya aman dan lolos. Karena biasanya kan kalau di musim kayak gini patek gitu ya atau apa tuh Anthracnosa itu biasanya banter. Fusarium atau Phytophthora itu juga sangat ekstrim lah ya. Apalagi Mas Tanto ini lahan kan di bawah naungan. Artinya di bawah naungan tanaman tinggi ya. Artinya dia ada percikan air turun dari pohon kelapa, kemudian biasanya kan dia membawa Phytophthora kan, karena seperti itu penularannya. Nah itu gimana settingnya Mas Tanto? Jadi untuk penanganan penyakit ya, untuk penanganan penyakit cabai yang paling ditakuti itu seperti patek, busuk batang, layu. Sebetulnya intinya itu sama sebenarnya, jamur dan bakteri. Jadi ketika kita dalam satu untuk tanah, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk tanah itu ya memang harus kita kelola lebih dulu. Kita kelola, kalau saya menganggapnya tanah itu adalah rumah bagi tanaman, rumah itu kita sterilisasi. Kalau sudah sterilisasi, itu adalah penyepaian yang rutin dengan bahan aktif yang kita selang-seling. Tapi intinya dari semua bahan aktif tersebut, saya fokusnya ke bahan aktif yang berbahan aktif tembaga. Tembaga ya? Ya, tembaga. Itu intinya di situ. Nanti masalah lainnya mau menggunakan produk lain selang-selingnya monggo, tapi yang diutamakan ketika sudah turun musim hujan, terus ada 1-2 yang sudah terkena busuk batang atau patek, itu kalau anjuran saya itu gunakanlah bahan yang berbahan aktif tembaga, itu akan lebih aman. Jadi ada fenomena begini di Indonesia nih, para rata-rata ketika menggunakan tembaga terlalu tinggi, itu katanya tidak baik untuk tanaman. Iya betul. Ada juga tulisannya juga ada artikel ilmiahnya, nanti bisa cek ya. Tapi maaf nih, saya bukannya kok mau menolak statement itu enggak. Tapi kalau bagi saya, dulu pada zaman dulu sih, ini sepengetahuan saya, zaman dulu itu ada penelitian di dunia itu, salah satu ahli menyatakan bahwa tembaga itu adalah salah satu bahan yang aman ketika digunakan ke tanaman. Bahkan tembaga itu pun ketika kita spraykan, ketika kita kocorkan, itu tanaman kita itu akan lebih bekerja 3 kali lebih efektif dalam penyerapan nutrisinya. Jadi dia akan lebih sehat. Terus dia dari unsur tembaga yang ada di lingkungan itu pun sudah berpengaruh sekali untuk tanaman. Itu tidak cuma untuk obat jamur saja, itu ada entah dari negara mana yang meneliti, saya lupa,
itu ada. Baik unsur tembaga itu ternyata bagus untuk tanaman. Jadi memang dia menjadi tanaman akan lebih sehat, lebih subur, itu pasti. Tapi ya itu dosis yang penting tepat. Jadi jangan sampai misalkan kalau jenengan cabai terkena busuk batang, itu tidak usah berlebihan menggunakannya, tapi caranya, dosisnya itu tepat, terus caranya juga benar. Cara yang benar yang saya maksud itu, kalau misalnya rekan-rekan petani di mana aja yang ada yang namanya busuk batang atau kena patek, itu silahkan dicoba, monggo, percaya tidak percaya. Kalau saya misalnya ketika sudah seperti busuk batang, terutama busuk batang ya, gunakanlah bahan tembaga, tapi spraynya, cara penerapannya, dosisnya itu harus tepat. Digunakan 3 hari berturut-turut. Setelah itu stop. Insya Allah seperti busuk batang itu akan berhenti. Jadi kalau bahan tembaga itu akan lebih bekerja maksimal. Kalau sudah tanaman terserang busuk batang, itu sampai 3 kali aplikasi pasti akan berhenti. Tapi kan jenengan sekali spray terus kita selang 1 hari, kita harus mulai dari awal lagi. Jadi kalau bisa spray 3 hari berturut-turut harus dilakukan penyerpraian. Seperti yang terjadi pada cabenya Pak Joko ini. Jadi sudah sempat terserang busuk batang, ada 4 pohon kalau nggak salah. Nah, itu kemarin saya suruh spray dengan bahan tembaga 3 hari berturut. Alhamdulillah sekarang sudah tidak berkembang. Aman. Berhenti dia. Berhenti. Stay berhenti aman. Seperti itu. Kalau saya seperti itu Mas, penggunaan cara untuk mengatasi penyakit-penyakit itu yang penting kita itu nggak usah berlebihan dosis. Yang penting caranya yang benar. Seperti itu. Misalnya jangan mau menggunakan obat jamur yang mahal, monggo, itu pilihan. Tapi mahal pun kalau aplikasinya itu tidak benar, ya sama saja Mas bohong. Jadi harus tahu cara aplikasinya. Obat ini aplikasinya itu begini, obat ini aplikasinya begini, itu yang harus kita ikuti. Jadi kadang-kadang kayak apa ya, petani itu berdasarkan informasi dari sana. Oh ini pakainya sekian, dosisnya sekian, biar cepet gini, enggak usah. Pabrik itu mengeluarkan itu sudah diukur tentu saja. Nah, cuma aplikasinya, waktunya yang harus kita atur. Ya. Bagaimana biar dia bekerja efektif ketika musim hujan? Yaitu caranya 3 hari berturut-turut kita spray. Nanti insya Allah asal itu spraynya bisa menyeluruh, pasti berhenti. Berarti tembaga itu secara tidak langsung dia bisa mengendalikan berbagai macam jenis fungi ya? Iya, betul sekali. Jadi entah itu dari Fusarium, Phytophthora, atau bahkan Anthracnosa ya? Anthracnosa bisa. Bisa? Bisa. Itu bisa. Kalau saya bahkan kadang itu saya nanam itu nggak pakai obat jamur lainnya. Saya pakai tembaga. Murni tembaga. Bahkan yang saya pakai tembaga murni, bukan tembaga murni saya pakai. Jadi saya beli tembaga murni, saya spray sendiri, nggak apa-apa. Aman-aman saja, tanaman tetap aman. Nah, seperti yang terjadi yang cabai yang ada di liputan ini, itu kan yang saya anjurkan ke Pak Joko selaku petaninya, ya memang tembaga banyak, biar kayak patek, kayak busuk batang, layu Fusarium, itu aman. Alhamdulillah sampai saat ini sudah panen yang kelima di waktu hujan ekstrim, tanaman masih aman, masih utuh. Seperti yang nanti dilihat di konten ini kan. Karena kan bahan aktif ini kan banyak ya. Banyak. Monggo itu pilihan Mas. Lain-lain. Tapi tembaga ini yang paling utama. Efektif menurut jenengan. Iya, di waktu hujan. Ketika musim hujan. Tapi kalau ketika gunakan tidak waktu musim hujan itu akan berbeda cerita. Jadi kita bicaranya karena di awal kita judulnya masalah ketika di musim hujan. Saya bicaranya ya di musim hujan. Itu maka kalau di musim hujan anjuran saya tembaga itulah solusi yang sangat efektif untuk tanaman cabai jenengan. Jadi kalau untuk produk lainnya ya kita selang-seling, monggo itu selera pilihan. Saya nggak mau menyebutkan ini bagus, ini nggak bagus, itu enggak itu bukan wewenang saya. Nah, iyalah. Kita ini tetap berbicara tentang konsep ya Bos. Jadi supaya nanti
betul-betul petani juga tercerdaskan. Nah itu. Jadi jangan sampai ya para bosnya itu salah memilih obat ya khususnya gitu ya. Jadi Iya nanti betul. jangan sampai kayak pakai ini Pak bagus. Nah kan belum tentu. Iya belum tentu. Bosnya harus belajar dulu kalau bisa bahkan menelaah kira-kira ini sesuai atau tidak dengan tanaman saya, tanaman kita gitu ya bos ya. Jadi begini Mas Jacob. Jadi biar nanti tidak salah paham ya. Untuk rekan-rekan petani di mana saja yang menyimak channel ini. Jadi sebetulnya semua pupuk, semua obat itu diciptakan oleh pabrik itu bagus. Cuma kadang kita yang kurang tahu itu cara penerapannya bagaimana. Misalkan pupuk nih Mas. Ketika jenengan mencampur pupuk untuk dispray ke tanaman, itu berkali-kali saya sampaikan. Urut-urutannya yang kita mau pupuk lewat penyeberan itu, ini bahan kimia loh. Bahan kimia itu kita nggak boleh sembarangan dalam mencampur. Pupuk dikocor pun seperti itu sama saja. Misalkan gini, ini rumus yang simpel saja ya, tak kasih rumus yang simpel. Ketika kita memasukkan pupuk ke dalam air yang mau kita spray atau kita kocor, itu harus urut-urutannya harus benar. Masuk pertama itu yang kandungan kaliumnya paling tinggi. Masuk. Oke, kalium paling tinggi dulu masuk. Oke. Yang kedua baru masuk fosfat nomor 2. Yang ketiga baru masuk nitrogen terakhir. Itu urut-urutannya. Kimia itu seperti itu bekerjanya. Jadi tidak boleh kita ya itu monggo tapi pilihan. Jadi lebih baik ketika urut-urutannya makanya diciptakan apa? NPK. Ya, pabrik itu menciptakan nama itu juga nggak sembarangan, ada artinya kan begitu kan. Nitrogen fosfat kalium. Tapi ketika kita aplikasi ke tanaman, masuknya ketika kita memecah NPK nih, kita menggunakan N sendiri, P sendiri, K sendiri. Berarti yang masuk pertama bukan N-nya, dibalik. Ini kalau mau bikin larutan ya? Ya misalkan bikin larutan atau dengan menggunakan pupuk tunggal yang tidak ada unsurnya. Atau misalkan begini, dengan oh ini pupuk yang ada unsur K sama N-nya. Jadi kan belum ada P-nya. Nah, urut-urutannya harus benar. Oh oke. Baru tadi K dulu, P, K, P baru N. Ya. Oh dibalik malah ya? Ya dibalik. Kalau pupuk seperti itu. Oke bosnya, itu dia pembahasan untuk teknis budidaya cabai di musim hujan ekstrim ya. Tadi kita udah bahas dari mulai cara setting nutrisi dan setting penanganan penyakit ya atau fungi di sini lebih khususnya. Itu dulu pembahasan kita kali ini. Mas Santo mungkin ada kata-kata terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Ya, untuk pesan saya bagi rekan-rekan petani, sebelum menanam cabai, sediakanlah lahan yang steril, siapkan betul-betul nutrisi yang ada di situ. Jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan obat, menggunakan pupuk, tapi gunakanlah sesuai apa yang diberikan oleh tanaman kita. Pesan saya seperti itu. Oke baik, terima kasih banyak Mas Santo, sukses selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ini. Oke, ini siap. kuliah berapa SKS ini? Oke, kita tutup aja ya. Terima kasih banyak bosnya sudah bisa menyimak video kali ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi para bosnya ya, dan bisa menjadi salah satu solusi cara budidaya cabai di musim hujan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.